atau kemarin malam, itu ada terowongan yang arah ke Eres, pintu gerbang yang di utara, pintu checkpoint utara itu sepanjang 7 kilometer, itu bisa dilewati oleh satu mobil, Pak, kendaraan tempur. Jadi kelihatannya sepertinya di masa yang akan datang mereka akan ada rencana mengalirkan pasukan yang cukup besar langsung menyerang ke utara, Pak, bukan ke kibbutz-kibbutz yang ada di sebelah selatan Israel gitu. Enggak. Kibbutz yang arah utara supaya lebih dekat ke Tel Aviv atau ke Yerusalem gitu. Jadi itu sudah terbaca, tapi sekarang terowongan terbesar ini sudah terbongkar, Pak Paul. Peralatan untuk scanner atau apa gitu dalam rumah sakit. Ditemukan senjata, pistol, amunisi, apa namanya, rumah sakit apa, nanti bisa dicek di YouTube. Itu saya lihat hari ini beritanya, sudah ditemukan. Jadi memang di rumah sakit itu, teroris Hamas ini menyamar jadi dokter, jadi awat. Apa yang mau bicara silakan ya. Aku mah. Ya, Pak Paul. Oke, saya jadikan co-host. Suaranya jelas nggak? Ya, jelas, bagus. Oke. Informasi saya jadikan co-host ya. Andi USA mana Andi tadi? Tadi ada Andi. Andi Van Jawa. Tes suara. Siap, bos. Oke, dah jadi co-host ya. Oke, lanjut. Siapa mau lanjut? Waduh, saya malah kelupaan. Ya, coba saya dah kalau gitu. Enak kan ngomong memang enak ya. Ya, jadi ya, shalom semuanya yang ada di Salam. Zoom maupun di YouTube. Jadi kita bisa melihat dari pidatonya Gilad Erdan, dia ini duta besar Israel di PBB. Israel hampir saja tertipu masuk dalam jebakan PBB, Pak Paul, gitu. Jadi yang namanya gencatan senjata humaniter ini sekedar gencatan senjata supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk karena perang dihentikan. Tidak. Gencatan yang sengaja dirancang dengan bahasa dan kalimat yang indah oleh PBB dan para pendukungnya yang pro Hamas ini adalah untuk menjebak Israel sehingga Israel itu menghentikan perang demi menyelamatkan Hamas. Secara militer, 70% pasukan Hamas sudah habis, Pak, dan infrastrukturnya. Jadi tinggal tersisa sekitar 30% lagi gitu. Nah, yang sisa ini nggak boleh hancur, Pak Paul, gitu. Harus diselamatkan supaya ada alat untuk masa depan yang bisa digunakan untuk menghancurkan Israel, Pak Paul. Jadi memang ini sudah memang rekayasa politik dengan menggunakan suara massa secara internasional dari bangsa-bangsa. Kebanyakan kalau bangsa-bangsa di dunia ini kan banyak yang naif dan lugu juga, Pak Paul, kan, dalam soal politik kan. Terutama beberapa yang dari Amerika Latin itu ya, dari Eropa juga, kecuali memang ya orang yang betul-betul mengerti. Tetapi saya lihat di Pasifik itu kepulauan-kepulauan yang kecil-kecil itu banyak yang mendukung Israel atau paling tidak abstain, Pak Paul, gitu. Nah, untunglah di PBB itu masih ada kekuatan The Big Five ini. Big Five ini yang punya hak veto. Bisa dari kemenangan mereka di saat Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. 5 inilah polisi dunia. Kalau tidak, nanti bisa-bisa nanti dunia ini dominasi oleh pengikutnya Hillel Ben Sahar, Pak Paul, gitu. Oleh pengikut biologi Babel kuno. Karena mereka memang mau mendominasi dunia ini dengan segala cara. Nah, benteng terakhir peradaban umat manusia ini adalah orang Israel, orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hancur, seluruh peradaban manusia akan musnah, akan punah. Jadi semua habis, Pak. Peradaban-peradaban mau bangsa manapun, agama apapun akan habis. Bebas ataupun ditelan oleh ideologinya Hillel Ben Sahar ini. Jadi mau tidak mau ya kita harap pada Israel. Kalau orang Kristen sendiri diharapkan nggak akan mampu, Pak Paul. Nggak bisa. Nggak bisa untuk tegas terhadap mereka, nggak akan mampu. Hanya Israel yang mampu, Pak Paul. Ya.
Jadi mereka itu mau hancurkan, mau kuasai tempat-tempat suci Betul. Yahudi maupun Kristen, baik di Yudea dan Samaria maupun Yerusalem. Begitu itu nanti diambil alih, mereka akan rusak pelan-pelan. Kalau perlu ditaruh nanti mungkin bangunannya mereka di atasnya seperti di Tomb of Triad itu kan Pak Paul kan, atas makamnya si Jakub kalau nggak salah dibikin, itulah semacam ini loh, untuk menghapus sejarah. Jadi nanti kekristenan dan Yahudi tidak akan punya sejarah lagi Pak Paul. Kalau mereka nanti ini apa namanya kuasain semuanya, memang itu maunya gitu. Nah jadi dengan apa yang dilakukan oleh PBB, kita sudah tahu bahwa PBB ini sudah terkooptasi Pak Paul. Mungkin karena bisa jadi macam-macam taruhnya. Mungkin karena uang seperti dua kampus ternama di Amerika itu bisa juga Pak. Sejak Sekjen PBB dipegang oleh orang-orang produk masyarakat dunia ketiga, mulai Kofi Annan sampai yang sekarang ini siapa yang dari Amerika Latin ini? Amburadul Pak Paul. Hasilnya nggak jelas. Bukan yang megang bukan orang keturunan Barat atau Eropa atau Amerika lagi gitu. Hancur Pak kalau sekarang ini. Nah itu yang kita harus cermati. Saya garis bawahi tadi Pak tadi bilang begini ya, itu memang kalau orang Kristen nggak bisa tegas karena nggak bisa, orang Kristen sudah bertekad tidak boleh perang atas nama agama. Tapi atas nama negara nggak ada kaitannya. Tapi kalau Israel, dia perang lawan Islam ini kan atas nama negara. Lawan Islam Hamas ini, radikal Islam ini kan. Makanya Betul, bisa, Pak. karena kita tidak boleh perang atas nama agama loh. Tapi kalau negara, boleh. Dalam Roma 13 kan bilang, pemerintah dikasih pedang sama Tuhan untuk membunuh orang jahat kan, untuk menghukum kan. Pak Kalau Paul. pemerintah boleh ya, Roma 13 ini ya. Jadi banyak orang-orang pada nggak ngerti ya. Banyak orang nggak ngerti. Lalu nggak boleh jadi tentara, nggak boleh itu kan. Contohnya Roma 13. Ini bagus sekali ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu jika mau berbuat jahat. Takutkan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Jadi boleh. Kalau pemerintah itu boleh. Atas nama negara, untuk bela negara itu boleh. Ya, itu ajaran di dalam Alkitab ya. Kamu boleh melawan, di tentara nih, diserang, lawan. Boleh. Yang tidak boleh kamu benci musuhmu kayak Hitler itu kan. Hitler itu kan tentara itu kan kejam sekali, perangnya kejam sekali, kalau sabun curut sampai dia apa kan. Secukupnya, ada batasnya. Perang itu ada, makanya ada aturan perang. Dan yang bikin itu orang-orang Kristen ya, aturan perang Jenewa itu yang bikin orang Kristen. Ada aturannya. Beda dengan perang Islam, boleh memperkosa kan. Nah itu repotnya begitu, lanjut. Nah, jadi gitu Pak Paul. Jadi jelas ya bahwa memang kalau nggak ada orang Israel atau orang Yahudi, punah Pak peradaban manusia ini semua. Nah, habis. Ya, habis oleh teroris ini. Jadi ya untunglah ada Israel kalau saya bilang. Makanya kalau ada pendeta-pendeta yang ikut mengutuki Israel atau gereja-gereja yang ikut mengutuki Israel, siapa itu yang kemarin itu? Iya, Wah, goblok itu ya, nggak usah diingat-ingat lah orang gobloknya. Orang ya goblok nggak usah makanya diingat namanya. namanya saya tahu Pak, itu kan ada beberapa itu, tapi ya begitu Pak. Tapi ternyata Sekarang, memang dari GSCA semuanya pro Hamas, Pak. nah itu dia Pak Paul. Jadi kadang-kadang mereka ini juga sama ini dengan kasus yang di MIT dan di Harvard itu mungkin bisa jadi gitu. Masa berkat pada Yakub bisa ke Ismail, kan aneh itu Jadi Pak. berkat Allah Ismail, bingung saya. Setelah Ismail Abraham, itu Allahnya Ismail itu Ishak beda dan dengan Ismail. Allahnya Ismail itu beda dengan Allahnya Abraham loh. Beda dengan Allahnya Ishak. Karena ketika mereka keluar dari rumahnya Abraham, keluar dari rumahnya Ishak, bahkan Esau saja tidak menyembah kepada Yehova lagi loh. Sejak keluar dari rumahnya Abraham, Esau tidak menyembah Yehova. Ismail juga enggak. Lalu mereka bersatu ya, Esau, anaknya Ketura, Midian gitu ya. Anak orang Midian, anaknya Ismail, anaknya Esau, bergabung sama Moab, Amalek. Mereka menyembah dewa bulan sabit di sana. Ya, akhirnya menyembah Sin juga, Pak. Menyembah Helel Ben Sahar juga, tapi dengan bentuk yang lain gitu. Ya. Jadi kita lihat akhir-akhir ini
Ismail Haniyeh bilang dia mau membuka pembicaraan dengan Israel. Udah kepepet Pak, tinggal 30% kemampuan kekuatan pasukannya gitu. Udah kepepet, udah habis mereka gitu. Jadi sekarang mereka mau seolah-olah baik dulu, kerjasama dulu supaya selamat, nggak dibantai oleh IDF Pak Paul gitu. Kalau diteruskan perang ini, ya saya kira 2 bulan ke depan selesai Pak Paul. Habis teroris ini semua gitu. Nah jadi asal Israel jangan tertipu di sana Pak Paul. Jangan Karena berhenti. begini, nggak bisa berhenti ini point of Kalau no return berhenti Pak mah Paul. repot. Karena begini, kalau Israel berhenti sekarang, masa yang akan datang dia akan mengalami yang lebih dahsyat lagi dari 7 Oktober yang lalu Pak Paul. Penemuan hari ini atau kemarin malam itu ada terowongan yang arah ke Eres, pintu gerbang yang di utara, pintu checkpoint utara itu sepanjang 7 kilometer itu bisa dilewati oleh satu mobil Pak, kendaraan tempur. Jadi kelihatannya sepertinya di masa yang akan datang mereka akan ada rencana mengalirkan pasukan yang cukup besar langsung menyerang ke utara Pak, bukan ke kibbutz yang ada di sebelah selatan Israel gitu. Enggak. Kibbutz yang arah utara supaya lebih dekat ke Tel Aviv atau ke Yerusalem gitu. Jadi itu sudah terbaca, tapi sekarang terowongan terbesar ini sudah terbongkar Pak Paul. Jadi makin jelas lah, makin nyatalah rencana Hamas jangka panjang itu untuk menghancurkan Israel gitu, untuk menghancurkan genosida suku Yahudi ini seperti yang dilakukan oleh Mufti bin Husaini di masa Adolf Hitler dulu Pak Paul gitu. Iya, jadi hari ini sudah ditemukan terowongan itu yang terbesar itu. Iya, hari ini udah ketemu tuh ya. Udah Nah, ketemu itu, gila itu ya, gede banget ya. gede banget, mobil bisa lewat Pak, jangankan mobil Pak, yang satu bisa lewat Pak, saking besarnya. Bahkan sama Israel mereka buat semacam lori ya, kayak kereta api kecil gitu ya untuk bergerak dari situ dan kemudian memeriksa stok senjatanya Pak sama amunisinya luar biasa, gudangnya di situ Pak Paul gitu. Nah, sebenarnya yang paling utama bukan jumlah pasukan Hamas ini yang harus dimusnahkan atau dibunuh gitu oleh militer Israel, infrastrukturnya ini Pak yang bayangkan Pak Paul selama 14 tahun, kalau kita hitung dari tahun 1980-an sampai sekarang sudah 30 tahun, mereka membangun tunnel dan bunker dan terowongan ini semuanya. Di mana dananya? Dari dana rasa kasihannya orang-orang Eropa yang memberikan pajaknya untuk otoritas Palestina. Saya inilah ngasih pajak ya. Pajaknya Nah, kami. itu dia Pak Paul. Aduh. Orang-orang Eropa itu. Dan Tapi kemarin di stop loh. Di stop loh. Iya harus Pak, harus di stop Sudah Pak di Paul. stop. Lalu kemarin saya baca di PBB itu, di Uni Eropa Parlemen itu, jadi mereka kasih, tapi dengan audit, dengan syarat harus audit. Harus di stop Pak, Harus karena audit. Jadi tetap dikasih, tapi nanti harus audit. Jadi harus audit dulu. Jadi ini ya tetap dikasih intinya, tapi memang nggak sembarangan dan kan sudah dibarengin kan, ketangkap semua kan waktu ini kan sambil audit ketangkap semua orang-orang Hamas yang ada di Belanda sama yang ada di Jerman itu ya. Ketangkap semua waktu audit itu. 450 orang ya ditangkap semua ya. Tangkap. saya lihat beritanya Pak Paul hari ini tertangkap itu 450 orang. Di 450 Jerman orang. paling banyak Pak. Paling banyak Jerman. Kalau di Belanda kemarin ada 3 orang ya, di Belanda 3 orang. Saya lupa 3 orang apa 1 orang nih kemarin ya. 3 orang kayaknya kemarin ngomong ya, itu soalnya dalam bahasa Belanda itu ya. 3 orang itu. 3 orang ketangkep ternyata warga negara Belanda. Sudah warga negara lu, gila lu. Wah, tenan. Saya memang bajingan ya. Memang sudah dikasih granted warga negara saja masih berkhianat ya. Jadi satu rumah sakit lagi ditemukan Pak Paul sekarang ini. Bayangkan saja Pak Paul, dalam peralatan misalkan peralatan untuk scanner atau apa gitu dalam rumah sakit, ditemukan senjata, pistol, amunisi, apa namanya rumah sakit apa, nanti bisa dicek di YouTube, itu saya lihat hari ini beritanya, sudah ditemukan. Jadi memang di rumah sakit itu, teroris Hamas ini menyamar jadi dokter, jadi perawat, yang pria gitu, atau jadi apa namanya, penata gitu. Tetapi itu sebenarnya orang-orang Hamas Pak Paul menyamar gitu.
Nah itu, jadi kan yang paling mengerikan, kalau saya lihat dari di channel-channel yang isinya tentang militer semua ini Pak, ini mereka ini taruh di gedung-gedung yang sudah sebagian sudah hancur itu, ada gedung yang mereka taruh booby trap, bahkan bom dan segala macam ranjau. Ada gedung yang mereka taruh senapan senjata ataupun ini. Ada gedung yang untuk masuk ke dalam terowongan. Nah, jadi mereka ini ada yang tempat-tempat untuk posisi-posisi penembak jitu dan ya sangat sangat kompleks Pak taktik pertempurannya. Mereka juga ya semakin jago juga gitu ya. Tapi Israel juga cukup belajar cukup banyak gitu ya. Jadi mereka tidak menggunakan tank di depan, mereka menggunakan APC, kendaraan pengangkut pasukan. Baru kemudian nanti pasukan jadi belakang, kemudian tanknya di belakang untuk menembak dari jarak jauh karena kan yang dikhawatirkan ada RPG atau rudal anti tank. Nah, jadi di situ kita bisa melihat ketika teroris Hamas ini jalan di tempat publik gitu, jalan seperti orang biasa Pak Paul, pakaiannya pakaian biasa. Begitu masuk ke gedung, mereka udah tahu di mana tempat senjata yang mereka sembunyikan Pak. Dari situlah mereka bisa menembak orang Israel sehingga kemarin itu kejadian yang 8 atau 9 orang IDF yang tewas itu Pak Paul. Kena jebakan yang seperti itu. Nah, tetapi Israel sudah makin menemukan taktik perang kota yang lebih efektif dan pergerakan sangat tertolong karena sekarang mereka kan punya drone ya Pak ya, drone yang bisa mengamati 20 jam. Orang jalan di jalan gitu ya, di gang, di lorong itu kan ketahuan dari drone Pak. Jadi itu meminimalisir korban di pihak tentara Israel sendiri gitu. Jadi ya mudah-mudahan Gaza Utara saya lihat mungkin masih ada pertempuran yang seru di Sujaya dan Jabalia, tetapi makin lama emasnya makin kejepit saya lihat Pak Paul. Nah di Khan Yunis ya masih terus dilakukan pengejaran terhadap si ini Yahya Sinwar ini. Tadinya Yahya Sinwar ini sempat di Gaza Utara di terowongan yang besar yang baru ditemukan hari ini Pak gitu. Mereka sempat cukup lama di situ. Nah sekarang bagaimana supaya ya memang kalau sebagai bangsa Israel mereka harus berani Pak, berani melawan opini dunia internasional yang sedang digalang oleh Hamas dan para pendukungnya dari seluruh dunia ini Pak Paul. PBB itu udah hancur Pak kalau nggak punya hak veto. Itu nggak ada hak veto. Jadi negara ini, dunia ini ditentukan oleh 5 negara yang punya hak veto itu. Kalau tidak, udah hancur Pak dibikin ideologi Helel Ben Sahar ini Pak. Udah didominasi Pak Paul pastinya gitu. Jadi kalau nanti ke depannya ini seperti apa ya kita lihat. Tapi memang kebetulan kepemimpinan di Israel cukup bagus ya Pak ya dengan Perdana Menteri ini Netanyahu dan di duta besar tadi itu ya Gilad Erdan, Hersi Halevi yang komandan militer seluruhnya. Kemudian juru bicaranya juga oke dalam menjelaskan Israel tidak ada menyembunyikan fakta apapun secara militer. Kalau memang dia menembak rakyat sipil yang 3 orang itu, dia akuin gitu ya. Bagaimana 3 orang itu memang sengaja dilepas Pak Paul gitu, dilepas untuk ini, untuk jadi umpan senjata gitu. Nah namanya dalam pertempuran kan karena Hamas selama ini kan nggak pernah pakai seragam. Jadi siapapun benda yang bergerak, orang yang bergerak pasti akan ditembak oleh tentara gitu. Karena mereka kan ya harus mempertahankan nyawanya sendiri. Jadi segala tipu daya dan segala ya kejahatan dalam perang, dalam hukum perang modern itu dilakukan oleh Hamas Pak Paul. Kondisi sekarang ini. Tapi dunia menutup mata Pak Paul, apalagi PBB. Nama Hamas aja nggak disebut sama sekali dalam atrocity yang terjadi pada tanggal 7 Oktober. Di mana Hamas pada tanggal 7 Oktober itulah yang menghancurkan gencatan senjata sebelumnya. Tanggal 6 masih gencatan senjata dari perang yang sebelumnya, kan gitu. Tapi siapa yang melanggar gencatan senjata? Israel tidak pernah melanggar gencatan senjata dari dulu. Selalu yang melanggar gencatan senjata adalah Hamas. Kita lihat ke depannya ini. Asal jangan Biden-nya bermuka dua aja gitu. Kadang-kadang ini orang tua juga nggak tentu ini ya. Mungkin kawan-kawan di Amerika lebih kenal dia ya bagaimana ya. Kadang dia buat statement membantu Israel, kadang juga buat statement yang ngambang, kadang yang seperti apa gitu ya. Kelihatan sekali bahwa dia dibiayai oleh negara-negara seberang ini Pak untuk jadi presiden. Itu kelihatan kok sekarang. Cuman mungkin pada saat perang ini tekanan lobby Israel, lobby Yahudi mungkin sangat keras di Amerika sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau ya harus membantu kan gitu. Kira begitu dulu Pak Paul, nanti kita lanjutkan diskusinya.